Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Ibu yang hebat-hebat, anak-anak SMA Negeri 11 Bekasi. Hari ini senang sekali Ibu bisa memberikan kembali materi yang merupakan materi yang sudah disusun oleh MGMP Bahasa Indonesia SMA 11 Bekasi. Apa materi hari ini yang akan kita pelajari bersama? Materinya adalah teks eksposisi. Baik, jadi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi pada teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Kemudian, mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Baik, kita mulai saja. Sekarang, pertanyaan yang ada di benak kita pasti adalah apa sebenarnya sih teks eksposisi itu? Jadi nak, teks eksposisi ini merupakan sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksposisi ini isinya adalah pendapat-pendapat kita. Tetapi sebenarnya teks eksposisi ini di dalamnya ada opini maupun ada fakta. Seperti apa sih sebenarnya perwajahan dari teks eksposisi itu? Ada ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, merupakan tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Jadi intinya, kalau kita mau menulis teks eksposisi, kita harus memiliki tujuan agar orang yang membaca teks eksposisi kita ini mendapat informasi yang mendalam terkait tentang apa atau isu yang kita tulis dalam teks tersebut. Sehingga harus banyak fakta yang kita cantumkan dalam teks eksposisi yang kita buat. Berikutnya, menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Lalu, disampaikan juga secara lugas dengan menggunakan bahasa yang baku. Dan terakhir, bersifat netral dan tidak memihak dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Nah, dalam menyampaikan argumen, anak-anak, ternyata pembicara atau penulis dari teks eksposisi ini dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Nah, fakta yang dikemukakan itu merupakan kalimat fakta, sedangkan pendapat-pendapat yang dikemukakan itu merupakan kalimat opini. Nah, sekarang apa sih yang membedakan antara opini dan fakta? Kita lihat dulu di sini, kita akan mengetahui terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa eksposisi ini mengungkapkan suatu argumen. Kata argumen itu apa ya? Jadi argumen ini berarti satu informasi yang mendukung dari opini atau pendapat kita di dalam teks eksposisi yang kita tulis. Sudah kita ketahui bersama bahwa teks eksposisi selain mengandung informasi yang bersifat fakta, juga harus mengemukakan pendapat penulisnya, sehingga kita sebagai penulis harus memiliki pendukung atau data yang valid untuk pendapat kita bisa diterima oleh pembaca. Nah, contohnya seperti ini. Pendapat yang disampaikan ini Ibu kutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 10. Narkoba berbahaya bagi generasi muda. Itu adalah opini atau pendapat. Nah, tetapi pendapat ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan adanya argumentasi. Di sini sudah dikutip ada beberapa argumentasi. Ibu berikan salah satunya saja. Nomor 1, jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, bisa dibayangkan kan kalau kita sudah mengetahui bahwa narkoba ini berbahaya, tetapi generasi muda dari tingkat SMP, bahkan SD sudah menggunakannya. Kemudian, efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dengan seperti itu adalah dinamakan dengan argumen atau fakta-fakta yang mendukung dari pendapat penulis teks eksposisi.
Berikutnya kita membedakan fakta dan opini. Mulai dari fakta terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kita sering sekali menemukan satu paragraf kemudian diminta untuk menentukan mana yang dinamakan dengan fakta dan opini. Nah, sekarang clue-nya adalah ketika kalian diminta untuk membuktikan bahwa teks tersebut adalah fakta, kalimat fakta itu bisa menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan berapa. Salah satu contohnya adalah Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013. Sampai di sini bisa menjawab pertanyaan apa yuk? Oke, bisa menjawab pertanyaan kapan, yaitu tanggal 13 Mei 2013. Kemudian mencatat ada 158.812 narapidana. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan berapa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat fakta. Selanjutnya adalah opini. Nah, sekarang bagaimana untuk menemukan opini? Untuk menemukan opini, cara mudahnya adalah kita bisa mencari kalimat yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contoh, sebagai generasi muda, calon penerus perjuang bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Itu kira-kira bisa menjawab pertanyaan yang mana ya? Oke, betul. Pertanyaan bagaimana? Bagaimana sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa yang harus kita lakukan? Nah, jadi jawabannya adalah seharusnya sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa itu sudah seharusnya menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Lanjut lagi di sini, di dalam teks eksposisi ternyata ada gagasan pokok dan gagasan penjelas loh. Nah, sekarang yang Ibu akan informasikan kepada kalian perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok itu adalah inti dari apa yang dibicarakan dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan penjelas adalah menjelaskan dari gagasan pokok itu sendiri. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan gagasan penjelas. Salah satunya adalah kalau dikatakan gagasan pokok, maka di dalam gagasan penjelas ada kata yang diulang atau ada repetisinya. Misalnya ada kata bumi, kemudian gagasan penjelasnya pun akan ditemukan kata bumi. Atau ada kata ganti ini, itu, dan ya. Kemudian di dalam gagasan penjelas biasanya juga ada kata simpulan seperti jadi, sehingga, begitu. Nah, di sini Ibu ambil contohnya gagasan pokoknya, permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Di sini yang dibahas adalah permasalahan seputar lingkungan hidup. Nah, kemudian gagasan penjelasnya atau yang menjelaskan tentang gagasan pokok itu adalah kejadian demi kejadian. Jadi, permasalahan seputar lingkungan hidup itu ternyata dibuktikan dengan adanya kejadian demi kejadian yang dialami di negara yang telah memberikan dampak yang sangat besar. Nah, kemudian permasalahan seputar lingkungan hidup itu ternyata mengakibatkan kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia juga. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa kalimat yang ada di kolom ini merupakan penjelasan dari gagasan pokok.